warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Sugianto, pendamping PKH Kecamatan Kudurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan P2K2 Modul 2 Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha Sesi 7 Cermat Meminjam dan Menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya ibu-ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya ibu. Dan keluarga yang di rumah diberikan keberkahan kesehatan dan keberkahan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam kegiatan rutin kita setiap bulan ini ibu-ibu, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi kita akan mempelajari hari ini modul atau sesi yang berbeda. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dalam kegiatan ini dan kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita mulai. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan P2K2 pada hari ini, biar lebih semangat, kita melakukan tepuk P2K2 ibu-ibu. Masih ingat ibu-ibu? Masih. Ayo kita tepuk P2K2 ibu-ibu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelum kita masuk ke materi ibu-ibu, masih ingat hasil pertemuan kita di bulan lalu? Masih. Apa ibu-ibu? Menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, yaitu dengan mendahulukan kepentingan dan menunda keinginan. Ya, sip ibu-ibu, betul. Jadi betul ya ibu-ibu, kita harus menyeimbangkan antara pendapatan dan juga pengeluaran. Kalau misalnya pendapatan kita tidak seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan, maka disebut besar pasak daripada tiang. Jadi tidak boleh ya ibu-ibu. Ya. Jadi kita harus menunda keinginan terlebih dahulu atau bahkan membatalkan keinginan dan kita memprioritaskan kebutuhan. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara memilih tempat menabung. Ibu-ibu apakah sudah menabung? Sudah. Menabung memang sesuatu yang berat ya ibu-ibu, terlebih lagi jikalau kita tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Namun ibu-ibu, menabung tetap harus dilakukan dengan cara mengikuti pola penghasilan kita. Misal kita ada penghasilan kita harian ibu-ibu, kita sisihkan untuk ditabung. Misal ada penghasilan kita mingguan ibu-ibu, kita sisihkan untuk ditabung. Misal ada kita penghasilan bulanan ibu-ibu, kita sisihkan untuk ditabung. Jadi pola menabung kita diubah sesuai dengan pola pendapatan kita. Jadi ibu-ibu, apakah di sini sudah menabung? Sudah tadi menabungkan? Berarti ibu-ibu sudah menerapkan sistem menabung. Menabungnya di mana ibu-ibu? Melalui apa ibu-ibu? Celengan. Jadi nabungnya di dalam celengan. Ya, itu bagus, sudah bagus ya ibu-ibu. Misal kita menabung dalam bentuk receh pun bagus. Nah, tapi kenapa memilih tempat menabung dengan cara celengan ibu-ibu? Mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Terus apa lagi ibu-ibu? Tidak ada biaya administrasi ibu-ibu ya. Tapi ada juga menabung celengan itu ada kekurangan juga ibu-ibu. Yang pertama, bisa diambil sewaktu-waktu, kapanpun. Yang kedua, rentan dicuri. Ya, ibu-ibu. Jadi kita akan membahas tentang tempat cara menabung, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Tempat kita alternatif untuk kita menabung ya ibu-ibu. Yang pertama tadi yang ibu-ibu lakukan, yaitu menabung lewat celengan. Bisa celengan bambu atau celengan ayam jago, bisa itu ya ibu-ibu. Namun ada juga instrumen lain untuk kita menabung. Yang pertama tadi celengan, yang selanjutnya menabung lewat rekening bank. Jadi ibu-ibu kan di sini kan sudah punya KKS ya ibu-ibu, sudah punya rekening. Jadi rekening tersebut bisa digunakan untuk ibu-ibu menabung, menyisihkan tabungan. Namun untuk penabungan di bank ini ibu-ibu
ada yang namanya kelebihan juga kekurangannya. Yang untuk kelebihannya tidak rentan dicuri. Seandainya pun ATM ibu hilang, maka orang tidak bisa mengambil uang ibu-ibu karena di sana diamankan dengan PIN ATM. Nah, tapi selain kelebihannya ibu-ibu, yang pertama tadi kita tidak rentan dicuri kan. Nah, berarti aman tabungan kita. Tapi ada juga kekurangannya menabung di bank ini ibu. Ada yang namanya biaya administrasi bulanan. Nah, kalau misalnya seandainya administrasi bulanannya sekitar 5.000, berarti kalau misalnya 1 tahun kita harus membayar 60.000 untuk biaya administrasi bulanannya. Namun tempat menabung ini bisa disesuaikan dengan keadaan ibu. Misal ibu ada penghasilan bulanan, ibu sisihkan untuk menabung lewat rekening. Nah, sekarang ibu-ibu untuk menabung lewat rekening bank itu sangat mudah ibu-ibu. Di sekitar kita sudah ada yang namanya manfaat apa yang sudah kita dapatkan dalam pelatihan hari ini. Membiasakan menabung dengan disiplin biar sedikit asal rutin. Ya, menabung secara disiplin dan juga rutin meskipun hanya sedikit, menyisihkan dari pendapatan kita, baik itu pendapatan kita harian, baik itu pendapatan kita mingguan ataupun pendapatan kita bulanan. Nah, kenapa menabung perlu dilakukan ibu-ibu? Sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu kita dibutuhkan dana mendesak. Ya, hal apa yang perlu dipertimbangkan sebelum kita berutang? Untuk apa? Bagaimana cara membayarnya nanti ya? Ya, terus? Kalau saya harus pinjam. Iya, boleh ibu-ibu. Jadi kita harus memikirkan sebelum berutang itu harus memikirkan kira-kira di mana tempat kita akan meminjam, lalu berapa besar kita butuh pinjaman, lalu bagaimana cara kita mengembalikan pinjaman. Ada alternatif ibu-ibu kalau seandainya kita butuh dana mendesak. Kita lihat dulu kira-kira di dalam diri kita ini atau di dalam rumah kita masih ada atau tidak barang yang berharga yang bisa dijual. Jadi boleh ibu misalnya menjual barang berharga dulu, baru ibu mempertimbangkan utang. Jadi misalnya ibu punya cincin emas nih 1 gram, tiba-tiba ibu butuh dana mendesak, daripada ibu berutang, lebih baik ibu menjual cincin emas terlebih dahulu dan tidak jadi berutang. Jadi sebisa mungkin menghindari utang ya ibu-ibu. Pertemuan kita hari ini dalam materi ini kalau kita implementasikan atau kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ada manfaatnya ibu-ibu, baik untuk diri kita ataupun untuk keluarga. Maka dari itu ibu-ibu, kegiatan kita hari ini membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Usahakan ibu-ibu selalu rutin menabung dengan memilih tempat menabung yang paling sesuai dengan ibu-ibu. Meskipun sedikit asal rutin, ibu-ibu sudah menerapkan disiplin menabung. Demikian pertemuan kita hari ini ibu-ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.